sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan hormat kepada Pak Arif Wahyudin, MPD GR selaku Bapak Kepala Sekolah SMP Dharma Bangsa yang menyempatkan hadir pada kesempatan diskusi kita kali ini. Kemudian Bapak Ibu guru beserta yang sempat hadir. Kemudian siswa-siswi yang sangat Wis banggakan. Terima kasih kalian juga sudah menyempatkan hadir di sini ya. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini luar biasa di ruangan yang megah ini Wis bersyukur, dan kita juga tentunya bersyukur diberi kesempatan kesehatan bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat begitu. Baik Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, izinkan saya mungkin memandu jalannya acara kita hari ini. Yang pertama adalah di sini kegiatan kita adalah bagaimana Miss Nada mendapatkan umpan balik dari siswa yang di dalamnya siswa itu diajarkan oleh Miss Nada di kelas. Seperti itu ya, diajar oleh Miss Nada kan ya? Ya. Kemudian mendapatkan umpan balik dari rekan sejawat terkait lingkungan belajar Miss Nada ataupun prakarsa perubahan yang dilakukan oleh Miss Nada selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Mungkin waktu sekitar 2 menit Ananda untuk bisa mencontek umpan balik untuk siswa dan rekan-rekan sejawat. Apabila sudah, Bapak Kepala Sekolah juga diminta untuk memberikan umpan balik bagaimana perkembangan kompetensi diri guru penggerak Miss Nada. Ada 4 kompetensi. Itu yang pertama adalah mengembangkan diri dan orang lain ya Miss Nada ya. Kemudian yang kedua pemimpin pembelajaran. Yang ketiga adalah mengikuti program sekolah. Yang keempat adalah kepemimpinan manajemen sekolah. Begitu ya Bu ya. Ada 4. Pak Nudi mungkin bisa memberikan umpan balik. Ada poin-poin di situ anak-anak. Silakan. Apakah Miss Nada ketika mengajar selalu melakukan refleksi begitu? Apakah melakukan refleksi? Silakan kalian conteng ketika Miss Nada selalu melakukan refleksi. Di poin keempat seperti itu. 2 menit ya. Cukup Bapak Ibu dan anak-anak. Sudah melakukan komunikasi untuk program merintis komunitas praktisi mungkin Pak Isma. Juga dibantu dengan guru penggerak ya. Sehingga program-program mungkin yang nanti prakarsa itu bisa melibatkan seluruh pihak sekolah. Betul ya. Di sini juga saya tetap untuk melakukan tetap melaksanakan supervisi baik itu berstruktur maupun tidak berstruktur guna untuk memantau benar-benar ini pelaksanaan sudah diimplementasikan atau belum di kelas. Betul itu. Dan rencana ke depan saya pun akan mengajak guru penggerak yang sudah lulus yang ada juga untuk memasuki ke kelas-kelas yang baru. Bagaimana teman-teman mengajar dari sini nanti kita akan membuat evaluasi dan feedbacknya kita gunakan khususnya untuk menyambut di tahun depan. Iya. Pemimpin pembelajar bahwa dia melihat rekan sejawat pembelajaran, kemudian saling memberikan umpan balik. Itu program yang luar biasa gitu Pak. Betul Pak. Jadi kedepannya Miss Nada itu adalah salah satu aksi nyata kita yang Miss Nada bisa
umpan balik dan rekan sejawat ataupun sebaliknya, atau rekan sejawat yang memberikan umpan balik kepada Isna. Karena informasi ketika hanya saya saja mengetahui proses pembelajaran, tentunya tidak efektif. Sehingga juga saya pasti akan melibatkan kita atau nanti ketika kami menikah juga, karena ya mereka itu ada yang akan memudahkan lantarnya di sekolah atau yang mengajarkan juga kepada para guru lain, walaupun masih ada proses menuju ke relasi kita sudah belajar atau mempersiapkan membuat rumusan program yang benar-benar cocok dengan visi yang kita harapkan. Seperti itu Bapak ya. Untuk yang lain-lain manajemen sekolah, insya Allah memang misalnya juga ikut ya Pak ya, dilibatkan gitu ya aktif dalam program-program sekolah ya. Karena di sini juga setiap tahunnya kami evaluasi semua, baik dari guru, evaluasi kepala sekolah, evaluasi guru melalui daftar penilaian sampai kerjaan juga, karena di situ kita saling refleksi juga, sehingga di situ ada hal-hal lebih dulu tahun-tahun ke depannya dari sisi manajerial yang kurang, dari sisi perbedaan yang kurang, dari sisi penerapan pembelajaran ada yang masif atau kurang, sehingga dari sini guru-guru juga memberikan masukan kepada kepala sekolah untuk menyusun program baru atau inovasi dengan program yang sudah ada. Betul, berinovasi atau mempertahankan program yang memang sudah berdampak pada murid yang sudah ada. Betul Pak, itu luar biasa Pak. Sekolah ini tentunya saya banyak belajar dari sekolah Bapak ini Pak, apalagi dengan Bapak juga mohon bimbingannya juga. Iya, sama-sama Pak. Masih tenaga muda. Sama-sama Pak. Justru apa sih nyata yang Bapak lakukan, Bapak selalu melakukan refleksi dengan memberikan kesempatan rekan untuk menyampaikan balik ke Bapak itu luar biasa gitu kan itu. Nah itu mudah-mudahan Bapak itu Isnada nanti kan di lokakannya bisa berbagi bagaimana Bapak memperlakukan di lingkungan belajar di sini, itu nanti kita sampaikan di lokakannya Isnada ya. Diharapkan sehingga teman-teman di lokakannya mendapatkan ilmunya gitu Pak dari sini lewat Isnada. Seperti itu ya Pak ya. Untuk umpan balik dari Bapak rekan insya Allah sama ya Bu ya. Saya izin ke siswa dulu ya Bu ya. Nanti teman-teman yang gimana ya? Kalian pembelajaran apa tuh? Kamu dari sering menggunakan model-model pembelajaran yang kreatif, bagaimana? Aktif, salah satu mungkin yang kalian sukai model pembelajaran seperti apa? Model pembelajaran yang konsisten, seimbang dan memperlakukan sikap-sikapnya sama, memberikan kesempatan siswa untuk menyampaikan perasaan, diberi kesempatan berarti bagaimana perasaan pembelajaran hari ini semangat atau tidak itu selalu dimediasi ya oleh gurunya. Ya itulah ya artinya kita sebagai pemimpin belajar salah satunya adalah guru yang menyenangkan bagi murid. Gitu ya. Selain itu apa lagi nak menurut kalian? Apakah di sini salah satu misalnya apakah Miss Nada selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian di kelas itu secara adil? Selalu ya, semua diberi kesempatan ya. Kemudian apakah Miss Nada menceritakan pengalaman-pengalaman Miss Nada ikut grup mengelap, kemudian nih ikut pelatihan ini pada kalian? Ada kesempatan bercerita ya. Oke. Itu juga sebagai inspirasi kalian ya kelas. Mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi mengajar Isnada supaya lebih bagus lagi gitu ya. Oke, gitu aja ya Naya. Terima kasih atas partisipasi kalian. Kalau silakan kalian boleh menjawab. Baik, Bapak Ibu izin lanjutkan ya Bu ya sesi diskusi. Bapak Arif izinkan kami melanjutkan susunan acara diskusi kita kali ini. Yang pertama, Nada akan menyampaikan tujuan diskusi, kemudian kita akan merumuskan kalimat umpan dan melihat visi misi
misi yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Kemudian 4, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Lalu terakhir adalah penuntun. Mungkin untuk sebelum masuk ke dalam diskusi, izinkan saya untuk memberikan sedikit pemaparan tentang mengapa kita perlu melakukan diskusi visi dan misi ini, gitu Bapak ya. Yang pertama, mungkin selama ini visi dan misi itu seakan hanya menjadi slogan atau kalimat yang sulit diwujudkan, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini guru penggerak itu diharapkan bisa merumuskan sebuah visi yang konkret atau terdeskriptif dengan jelas, tergambar apa perilaku yang diinginkan atau yang diharapkan untuk murid-murid kita ke depan. Lalu diwujudkan melalui misi. Misi itu adalah cara yang konkret untuk menuju visi yang akan kita dapatkan, seperti itu. Baik, Bapak Kepala Sekolah dimohon untuk memberikan sedikit sambutan, kemudian pengantar mungkin visi dan misi sekolah, dan nanti kita akan merefleksikan visi dan misi sekolah itu. Apabila visi dan misi sekolah memang sudah terdeskripsi, maka kita akan mencarikan program-program yang berdampak bersama, gitu ya Bapak. Namun apabila visi dan misi itu ternyata belum terdeskripsi dengan jelas, maka mungkin izinkan Misnada dan rekan-rekan memberikan masukan kepada Bapak. Seperti itu ya Pak ya, tujuan diskusi kita. Kepada Bapak, saya persilakan memberikan kata sambutannya. Ini di depan itu Pak, untuk Bapak. Kepada Bapak, persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang Ibu selaku pengajar praktik dari CGP Angkatan 7 dan seluruh jajaran Dewan Guru SMP Dharma Bangsa. Terima kasih di sini sudah memberikan saya kesempatan untuk sedikit mengulas tentang visi misi dari SMP Dharma Bangsa. Perlu diketahui bahwasanya SMP Dharma Bangsa ini berdiri pada tahun 2007 dengan visi misi dan dengan adanya pengembangan tentunya di visi misi, tentunya ini sudah melewati KTSB dan 13 dan sekarang akan menuju kurikulum ketiga, sehingga banyak dikenal dan sudah berdiri 15 tahun, dan dengan adanya program maupun kegiatan-kegiatan yang selalu berinovasi dan dikembangkan di SMP Dharma Bangsa. Tentunya untuk visi misi menjadi institusi pendidikan global yang berfokus pada pengembangan karakter, sehingga kita tidak terfokuskan kepada sisi akademik saja bagaimana menjadi juara, tapi kita terfokuskan kepada karakter para peserta didik. Dari adanya pelaksanaan visi misi perubahan sekolah di sini, kami sangat senang kami bisa berinovasi, bisa mengembangkan visi misi yang memang sudah menjadi acuan di SMP Dharma Bangsa. Dan di sini ada program diskusi, tentunya ini nanti akan mengembangkan, tadi untuk mempertahankan, mengembangkan dan berinovasi dengan program yang sudah ada, sehingga kami bisa memberikan kepercayaan yang lebih sebelumnya kepada para masyarakat yang ada di pada waktu umumnya, khususnya dan di luar pada waktu pada umumnya. Semoga juga dengan adanya program ini mengembangkan visi misi, berinovasi dengan program maupun kegiatan, SMP Dharma Bangsa tidak hanya dikenal di ranah provinsi, tapi di nasional maupun internasional. Baik, itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu. Luar biasa Bapak, artinya sangat mendukung sekali ya Pak ya dengan pendidikan guru penggerak ini ya Pak, untuk membantu Bapak memprakarsai program. Dan saya yakin tentunya visi sekolah Bapak sudah sangat terdeskripsi gitu ya Pak ya. Nah, mungkin nanti kita akan lanjutkan Misnada untuk memimpin sebuah diskusi. Kemudian apabila nanti pada kesimpulannya sudah menunjukkan visi terdeskripsi, maka kita akan menyusun program bersama Bapak atas inisiasinya Bu Misnada. Kepada Misnada, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Ibu Iis. Karena saya mengawali kegiatan
tema diskusi kita pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Iis Widaningsih sebagai pengajar praktik untuk calon guru penggerak kelas 5 ya Bu ya, angkatan ke-7 tahun 2022, dan juga kepada yang terhormat Bapak Arif Fahmuddin selaku Kepala Sekolah SMP Dharma Bangsa, kepada Ibu Windy Sugesti atau Miss Windy sebagai Wakasek atau Wakil Kepala Sekolah SMP Dharma Bangsa dari segenap Dewan Guru SMP Dharma Bangsa. Baik, selamat pagi semua. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, boleh dong kita sedikit cheer up ya. Kita boleh berdiri, jadi nanti apabila saya mengatakan semangat pagi, pagi. Oke? Iya. Siap. Oke, kita bisa mulai ya. Semangat pagi. Pagi. Baik, terima kasih. Oke. Seperti kita ketahui bahwa pada pagi hari ini kita akan berdiskusi bersama mengenai penerapan visi dan misi SMP Dharma Bangsa. Apakah sudah sesuai dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara? Susunan acara pada pagi hari ini adalah mengantar tujuan, kemudian kita akan bersama-sama merumuskan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah. Yang ketiga adalah mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah ya Bu ya. Kemudian terakhir adalah baik, bisa dilanjutkan. Oke, di sini tujuan kita pada pagi hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah, terutama kita yang ada di SMP Dharma Bangsa terhadap murid-murid kita di masa yang akan datang. Oke, seperti kita ketahui bahwa sebenarnya hakikat seorang guru dikaitkan dengan tujuan pendidikan adalah kita sebagai guru hendaknya menuntun setiap siswa atau siswi yang ada di sekolah kita. Karena apa? Karena setiap murid-murid kita adalah individu yang berbeda. Mereka memiliki karakter, kemudian bakat dan kemampuan yang berbeda. Gaya belajar mereka pun berbeda. Jadi kita sebagai seorang guru tidak dapat memaksakan satu saja cara kita atau metode dalam pembelajaran terhadap murid-murid kita. Seperti itu. Oke, di mana pada hakikatnya kita akan meminta mereka atau tujuan kita adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya pada murid-murid kita semua sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Karena kita sadar bahwasannya fase kehidupan itu nanti akan ada remaja, dewasa, di mana mereka dapat mengaplikasikan apa yang sudah didapat di sekolah ataupun nanti di SMA atau perguruan tinggi di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi yang terpenting bagi kita bukan hanya faktor pengetahuan, tetapi juga pengembangan karakter. Itu yang terpenting dari semua murid-murid kita. Oke, boleh. Seorang pendidik hendaknya yang pertama adalah memberikan keteladanan hidup dan kehidupan. Jadi di sini bukan hanya kita yang ada di sekolah, ya, kita senantiasa memberikan contoh perkataan, perbuatan yang baik-baik ya kepada murid kita. Jangan sampai kita memberikan perkataan yang dapat menyinggung perasaan mereka ataupun memberikan kesan jelek terhadap murid-murid kita. Seperti itu. Karena guru itu adalah seorang yang digugu dan ditiru. Kemudian kita mendampingi anak dengan rasa menyenangkan. Apabila ada anak kita yang sedang down atau sedang sedih, misalnya saja mendapatkan nilai jelek seperti itu ya, kita bisa menghiburnya, kita bisa mengingatkan kembali itu perasaan mereka agar mereka moodnya balik kembali kepada pembelajaran kita sehingga mereka merasa termotivasi. Kemudian yang ketiga, memberikan semangat untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodrat alam dan zaman. Contohnya sangat berbeda ya waktu saya SMP dengan keadaan anak-anak kita sekarang ya. Dulu SMP saya nggak ada gadget, nggak ada HP gitu kan. Itu juga guru menerangkan menggunakan papan tulis hitam, blackboard ya, dengan kapur gitu kan ya. Kalau sekarang di sekolah kita sudah ada whiteboard dengan marker. Yang saja yang pertama itu mengurangi debu ya. Otomatis itu bagus atau baik untuk kesehatan para siswa dan juga untuk kita, tangan guru. Kemudian kita juga harus beradaptasi dengan perubahan yang ada. Kita juga sebagai guru
senantiasa berkolaborasi bersama. Kira-kira apa nih program yang dapat kita sharing untuk meningkatkan kemampuan kita sebagai seorang guru yang profesional. Baik, kemudian memberikan dukungan dan mendorong anak dengan kepercayaan dirinya menjemput kebahagiaan hidup. Jadi kita menyadari bahwa tidak semua siswa kita memiliki kemampuan yang sama. Seperti halnya dalam pelajaran saya ambil contoh bahasa Inggris, tidak semua sama. Ada yang pintar sekali, pede sekali, tapi juga ada yang slow. Jadi saya tidak bisa memaksakan mereka yang belum mahir berbahasa Inggris untuk seperti teman-temannya yang sudah mahir, tidak. Tapi saya menggunakan metode tertentu agar mereka bisa menyukai bahasa Inggris. Karena bagi saya English is fun. Jadi bagaimana saya harus menerapkan pembelajaran kelas yang menyenangkan. Baik. Kemudian hal terpenting bagi guru, kita harus yang pertama menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya. Kemudian melayani mereka dengan setulus hati. Jadi tidak ada dari kita yang demi sesuatu yang tanda kutip, tapi kita harus ikhlas. Kemudian yang ketiga, membangun semangat, memberikan dorongan dan menuntut mereka menjadi pribadi yang terang. Nah, ini adalah soal quote ya dari Ki Hajar Dewantara. Mungkin bisa dibacakan ya Bu ya oleh salah satu, boleh oleh Kang Guru, boleh untuk Miss Sesa, boleh kita tolong dibacakan. Maaf suaranya agak kerak ya karena Ingarsa Sungkulada Imaja Mangunkarsa Putri Handayani. Di depan, seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan. Oke, terima kasih Miss Sesa. Setuju dong ya semuanya ya dengan quote dari Ki Hajar Dewantara? Oke, terima kasih. Lanjut sekali. Baik, nah di sini kita akan bersama-sama merumuskan ya. Di sini ada kalimat tentang cita-cita untuk murid. Saya telah membagikan ya kertas kecil kepada para dewan guru. Yang pertama, bagaimana kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Boleh diisi ya. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan murid yang bagaimana. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa seperti ujian ya. Nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa menciptakan murid yang seperti apa. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa bagaimana proses pendidikan yang ada di sekolah kita dan bagaimana karakter dari murid-murid kita. Diskusi singkat ya teman-teman, jadi nanti akan disampaikan oleh untuk poin nomor 1 secara singkat ya, akan dimulai dari Miss Windy selaku wakil kepala sekolah dan bangsa. Silakan di sini. Baik, terima kasih Miss Nada. Sebelumnya saya hormati kita Arif, kepala sekolah dan juga Ibu PP. Saya akan menyampaikan, mengutarakan kalimat tentang cita-cita murid yang Miss Nada. Luar biasa sekali, pertanyaannya ada 6. Untuk yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, berkarakter, kreatif dan inovatif. Oke, kerja jawabannya ya, mulia ya. Setuju ya Pak ya? Setuju ya Pak? Nggak ada yang ingin cita-citanya anaknya jadi yang lain, kecuali itulah ingin punya watak gitu ya, perilaku yang baik gitu ya. Oke, terima kasih Miss Windy. Kemudian nomor 2 ya, kita percaya bahwa murid adalah oleh Mizu. Persilahkan. Untuk saya, murid itu adalah individu yang memiliki potensi yang bisa kita kembangkan masing-masing. Iya. Itu yang lebih Sepakat berarti ya Pak ya. Jadi seperti yang Miss Nanda tadi sampaikan, kita tidak bisa menyamakan murid itu. Pada dasarnya semua murid itu dari tiap dan seperti Ki Hajar Dewantara mengatakan adalah teori konvergensinya, bahwa
murid itu bukan kertas kosong yang harus kita coret-coret gitu kan ya, tapi ternyata murid itu sudah ada arsiran yang kita butuh hanya tinggal menebalkan saja gitu kan ya, arsiran tersebut. Artinya tidak ada anak tuh yang mau jahat, tidak ada anak yang mau terlambat, tidak ada anak yang sebab itu kita percaya bahwa setiap anak adalah memiliki perilaku baik gitu. Begitu ya Bu, sepakat ya Bu? Oke, sepakat. Terima kasih Ibu. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan hal seperti apa? Bisa saja mungkin. Oh, ini Sinta. Terima kasih misalnya. Jawaban saya adalah di sekolah kita mengutamakan karakter kemampuan akademik dan akademik yang seperti dijelaskan oleh Mr. Arif tadi. Bahwasanya di sekolah itu bukan hanya pengetahuan saja yang dikembangkan, tetapi rohaninya juga harus seimbang. Sepakat ya Pak ya Bu, bahwa kita sekarang selalu berdiskusi bahwa pendidikan ini kok tidak menjual gitu ya Pak Indonesia gitu. Ternyata kita terlalu mengedepankan kompetisi ya Pak selama ini ya Pak. Anak-anak tuh selalu juara. Kalau di sini masih ada nggak Pak juara 1, juara 2 ngelabel anak seperti itu ya Pak? Mungkin memang tidak tertuliskan di rapor, tidak tertuliskan tapi di rapor. di situ siswa tahu dia ada di urutan keberapa. Ini tidak untuk berkompetisi, tentunya untuk evaluasi apakah ada kenaikan dalam proses pembelajaran atau siswa tersebut tuh seperti itu. Hanya sekedar untuk refleksi saja, tidak ada untuk kompetisi antara satu siswa dengan siswa. Oh gitu ya Pak ya. Tentunya kan ketika kita melabel siswa bahwa oh ini ini ternyata itu memang ada sisi positifnya ya Pak. Namun ternyata setelah kita selalu berdiskusi banyak sisi negatifnya. Bagaimana dengan posisi anak yang di nomor 33 itu? Tapi ternyata ketika anak tersebut sudah di perguruan tinggi, ternyata posisinya luar biasa. Bahkan mereka bisa menjadi sosok yang memiliki integritas gitu kan. Padahal sebelumnya mungkin tidak terlihat seperti itu. Begitu ya Pak ya, sepakat ya Pak ya bahwa kita ternyata sekarang mengedepankan 4K itu ya Bu ya, artinya kolaborasi. Bagaimana anak bisa berkolaborasi sehingga seperti diajarin teman-teman bahwa yang namanya tujuan pendidikan adalah merdeka. Ketika orang sudah melakukan merdeka, maka orang yang berada di sekitarnya pun merdeka. Mungkin Bapak selalu memberikan waktu untuk guru-guru menyampaikan kritik, itu kan artinya merdeka ya Pak ya. Maka merdeka juga sebuah komunitasnya atau masyarakatnya itu yang diharapkan pendidikan kita gitu. Jangan sampai anak-anak merasakan kok di dunia pendidikan tapi ternyata tidak bahagia kan gitu ya Pak. Padahal kita tujuan pendidikan itu mencapai kebahagiaan pada ujungnya seperti itu. Jadi sepakat bahwa sekarang yang dikedepankan adalah bukan kompetisi lagi tapi kolaborasi. Kemudian kritik, ada 4K yang mungkin kita kenal itu ya, bisa ada apa aja yang bisa lupa. Kolaborasi, kritik, kemudian kreatif, komunikasi ya, seperti itu. Ternyata nanti juga mungkin bisa akan memperlihatkan kesesuaian antara standar kompetensi lulusan yang diharapkan oleh pemerintah dengan visi dan misi kita juga gitu kita ya, bahwa ternyata standar kompetensi kita mengharapkan ini begitu kan. Seperti itu ya Mas ya. Makasih ya Pak ya. Lanjut nih. Oke, kemudian nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa seperti apa mereka boleh Disampaikan pendapat ya. Jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa selain cerdas juga harus memiliki respect terhadap semua orang di sekolah, teman, guru, ataupun orang lain yang ada di sekolah pada saat ada di jam pelajaran dan di luar pelajaran. Oke, berarti sudah seperti yang dibahas tadi udah merasa punya seperti apa sadar. Artinya di sini ini ya Pak ya, siswanya memang sudah, karena kalau ada di sekolah saya itu untuk mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi itu memiliki kesulitan Pak. Karena mindset murid saya ini Bu sepertinya kalau dibagi kelompok-kelompok itu saya nggak terlalu fokus, saya lebih baik belajar sendiri. Saya tidak bisa berkolaborasi, saya lebih suka belajar sendiri. Seperti Pak, saya punya kesulitan saat menyadarkan murid saya bahwa ternyata kolaborasi itu sangat penting gitu Pak. Kemudian ilmu pengetahuan yang mereka hafal itu, mereka mindsetnya itu selalu yang
belajar tuh harus sama orang tua. Saya harus seperti itu gitu Pak. Padahal kan bukan itu ya Pak ya yang diharapkan. Nah itu. Tapi kalau di sini mungkin bagaimana Pak? Sebenarnya memang setiap siswa mempunyai karakteristik yang berbeda. Cuma kunci utama tetap ada di guru. Jadi ketika guru atau mata pelajaran itu sudah terfavoritkan apapun yang diizinkan guru atau inovasi yang diberikan oleh guru sama siswa itu malah bisa dikembangkan. Walaupun sebenarnya saya nggak suka belajar kelompok itu, tetapi di situ ada hal-hal baru yang diberikan oleh guru. Jadi sesuatu siswa itu dibuat penasaran. Siswa itu langsung senang dan memang dalam proses dan juga kita juga memberikan kebebasan kepada guru tidak memotong pembelajaran hanya di dalam kelas, tetapi bagaimana kita memberikan mungkin di outdoor kelas atau di mana itu semua kita berikan kepada guru bagaimana berinteres dan di situ memberikan kesempatan siswa itu senang intinya dalam pembelajaran. Ketika siswa sudah dalam pembelajaran atau mendengar nama guru atau mata pelajarannya sudah menjadi beban itu mau menggunakan kolaborasi berapa model pun saya yakin tidak akan berjalan seperti itu. Artinya ada kepiawaian seorang guru. Betul. Ya, kita kembalikan kepada guru itu bagaimana difavoritkan gitu. Tidak hanya gurunya tapi sampai. Jadi murid kita harus sadar bahwa mereka bisa gitu ya Pak. Dan itu lewat guru ya Pak ya yang mereka menguatkan. Seorang murid yang mengartikan notabene mungkin untuk menjadi seorang juara dianggap sebelah mata. Tapi ketika guru mengatakan kamu bisa dan itu menjadi guru favorit atau motivator ketika guru sudah ngomong kamu bisa, jadi guru luar biasa. Yang tidak mungkin menjadi mungkin ada sosok guru yang luar biasa. Semuanya kuncinya semua sama ya Pak. Bahwa ingin dihargai, kemudian ingin diakui oleh eksistensinya, potensi dirinya gitu kan. Begitu juga dengan murid kita gitu kan Pak, seperti itu. Tapi kalau sudah, kamu udah, wah gitu kan itu artinya itu akan sampai ingat sampai akhir hayat gitu. Beliau udah sukses pun dia akan sukses. Itu yang nggak apa-apa gitu kan seperti itu ya Pak ya. Lanjut di sana terus diskusi ya. Oke, nomor 5 ya, kita warga di sekolah ini yakin untuk hal seperti apa yang bisa dilakukan sendiri. Ya, baik. Terima kasih Miss Nanda. Jadi kita warga sekolah ini yakin untuk menuntun bakat setiap murid atau bakat yang dimiliki oleh setiap murid, kemudian mengembangkan potensinya, diiringi dengan satu aspek yang pertama yaitu karakteristik. Ya secara teoris kayaknya betul ya Pak ya. Tapi apakah ada tantangan Pak yang dihadapi ketika bagaimana kita menuntun murid gitu untuk memetakan bahwa setiap anak itu punya potensi yang berbeda itu gimana Pak? Mungkin berbagi Pak kalau di sini apa yang dilakukan konkretnya untuk menuntun itu gitu, mengembangkan potensinya. Pertama memang di sini adanya keseragaman dari warga sekolah. Melibatkan orang tua juga ya Pak ya. Ya, orang tua kemudian warga sekolah baik itu dari sisi akademik maupun non akademik. Apalagi di daerah Bapak saya kan tidak semuanya guru ada yang dari sisi non akademik atau yang atau staff gitu. Tapi di sini juga artinya tapi itu tidak mengajar ya Pak? Tidak mengajar, tapi bisa memberikan contoh gitu. Mungkin kita yang langsung berinteraksi dengan siswa di kelas dari sisi non akademik mereka akan memberikan contoh seperti ada sama langsung tidak kalau kita sudah tidak usah dari kebersihan sebagian dari iman gitu kayaknya kurang ampuh mungkin sekarang kita penerapannya dengan perilaku dengan apa ya dengan siswa dan kita lihat sampah langsung taruh di tempat sampah dibuang di tempat sampah itu sudah pembelajaran yang luar biasa daripada kita harus meneruskan kebersihan sebagian dari iman atau apa. So dari sini dulu baik warga sekolah dari sisi akademik maupun non akademik bisa memberikan pembelajaran langsung dan di sini memang harus ada keseragaman baik antara guru maupun dari staf itu. Tapi sekarang kita fokuskan kepada guru karena guru yang langsung berinteraksi di kelas dengan para siswa tentunya di sini akan mengalami kesulitan atau karakteristik
Jadi hal yang perlu dipahami yang pertama bagaimana guru itu benar-benar memahami karakteristik siswa. Kemudian yang kedua, para dewan guru itu juga mencari kelebihan siswa. Dan yang ketiga, para guru memperbaiki kekurangan siswa itu apa. Sehingga dari sini siswa bisa nurut dan siswa bisa mengikuti guru seperti itu. Ketika kita terfokuskan kepada kekurangan siswa, siswa tidak akan maju. Siswa walaupun maaf agak bandel apa-apa, tetap di sisi lain ada sisi positif keunggulan yang tidak dimiliki oleh teman-teman sebayanya atau teman-teman yang lain yang menjadi PR guru untuk bagaimana kita bisa mengembangkan potensi tersebut. Sehingga masing-masing dari siswa, contohnya 5 siswa mungkin ini timnya kurang tapi unggul di olahraga ini, di olahraga kurang unggul di bahasa Indonesia lomba-lomba, sehingga 5 anak ini berprestasi semua dari bidang yang berbeda. Kita tidak bisa menyamakan satu dengan apa, dengan memahami karakteristik siswa dengan baik seperti itu. Jadi kalau saya simpulkan, artinya menuntun, proses menuntun itu tadi ya Pak ya, benar memberikan contoh dan sepakat semua warga sekolah gitu ya Pak ya, memberikan contoh. Dan juga yang paling utama adalah guru gitu ya Pak ya, untuk bagaimana mengeksekusi minat-minat itu. Tapi untuk bimbingan konseling memang sudah melakukan pemetaan ya Pak. Bimbingan konseling betul, karena memang ya. Sebelum masuk kami melakukan tes akademik. Dari situ sudah terpetakan, kemudian tes wawancara. Di wawancara di situ juga sudah terpetakan dari siswa ini apa yang disuka, apa yang tidak disuka, bagaimana cara berkomunikasi dengan orang tua, bagaimana cara berkomunikasi dengan warga asing. Iya. Sudah tahu semua, Dan sudah latar belakang siswa pun sudah betul, dipetakan ya latar Pak ya. belakang siswa semuanya sudah terpetakan, sehingga ketika kita memintaan kelas di situ ada yang setiap kelas unggul masing-masing, tidak ada yang ini kelas unggulan, yang kelasnya itu tidak diperbolehkan di sini. Jadi semuanya harus ada keselarasan, semuanya harus ada sama. Kita tidak memintakan yang pinter di kelas A, yang agak kurang di kelas B, tidak. Jadi semuanya harus ada. Kenapa? Karena nanti anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang unggul bisa memberikan contoh pada teman-temannya. Belajar itu ternyata itu mereka bisa belajar dari temannya, bisa belajar itu juga sumber belajar ya Pak. Tapi kalau sudah ada label-label itu yang sebenarnya ya itu ya Pak, itulah yang harus berbagi aksi nyatanya sekolah Bapak kepada sekolah-sekolah kami yang di luar saya itu masih ada unggulan Pak sekolah saya. Kelas 10 masih ada bahkan 2 kelas, dari situlah ya itulah untuk berkomunikasi, membuka mindset kepala sekolah, orang kerja itu tidak mudah. Harus perlu diskusi yang panjang dan perlahan-lahan, tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan gitu ya, membuka mindset. Mungkin kalau untuk sekolah SDB atau sekolah-sekolah bangsa sudah paham tentang filosofi Ki Dewantara yang menginginkan, maka mudah gitu melakukan. Tapi juga tidak sama dengan teman-teman CDP yang lain gitu Pak. Gitu ya Pak ya. Karena prinsip kami juga sebenarnya adanya kelas unggulan untuk prestasi. Iya. Dan kami menyalurkan prestasi tidak di kelas unggulan tapi di kegiatan ekstrakurikuler. Ya, sehingga siswa satu kelas ini mungkin yang ingin mengembangkan pengetahuan di bidang bahasa Inggris, silahkan ikuti bahasa Inggris, di bidang biologi silahkan ikut olimpiade biologi, nanti sudah ada pembimbingnya masing-masing. Tapi kalau jalur kami di sini tidak kelas unggulan seperti itu, kita tetap mengukur prestasi dan di situ melalui jalan jam tambahan atau ekstrakurikuler. Tapi tidak dengan mengambil tidak, ya. pengelompokan. Karena itu akan menjadi cara anak juga, takutnya juga ketika hal anak sudah meyakini saya berarti tidak pintar, berarti ada di kelas ini juga sebenarnya kita sudah membunuh mental anak di situ, tidak memberikan kesempatan anak itu untuk berkembang. Kenapa? Karena yang juara hanya di kelas A semuanya. Sudah melanggar 4 kebutuhan dasar manusia tadi ya besar yang sudah kita pelajari. Iya, baik Bapak, luar biasa diskusi kita kali ini. Mungkin kita sepakat kalau Bapak Ibu sudah sepakat di sini ya Pak ya. Nah sekarang mungkin kita lanjut melihat isi dan misi sekolah ya Pak ya. Langsung apakah sudah mencerminkan cita-cita kita bersama yang sudah kita diskusikan tadi? Kita akan melanjutkan pada dasarnya di kedepannya ya Bu ya. Jadi profil pelajar Pancasila itu disesuaikan dengan visi dan misi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tertuang ya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2020.
profil pelajar Pancasila kan kaitannya dengan akhlak ya Pak ya. Iya. Jadi ya sebenarnya ada semua gitu Pak. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia yang lahir sebagai pelajar sepanjang hayat ya, yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 nilai utama. Apa itu 6 nilai utama? Oke, yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau di sekolah kita sudah ada yang Syarif ya, dan teman-teman itu ada rumah ibadah ya. Di sekolah kita bukan hanya satu agama atau dua, tapi banyak gitu ya. Jadi mereka bisa untuk sholat atau beribadah di rumah ibadah masing-masing. Kalau muslim itu dari musola. Kemudian kita punya rumah ibadah itu khusus untuk agama Kristen Katolik. Kemudian juga dan di mana kegiatan ini kita refleksikan dalam kegiatan harian setiap hari Senin setelah upacara bendera. Seperti itu. Jadi langsung ibadah bersama kita. Waktunya berapa jam? Sebentar ya, hanya 15 sampai 20 menit Ibu. Setelah itu lanjut ke pelajaran. Kemudian mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global. Berkebinekaan global di sini bisa kita lihat dari kegiatan SPP yang sangat bervariasi seperti itu. Contohnya sebentar lagi gitu ya, untuk membuka SPP itu masih ada kaitannya dengan New Culture atau tahun baru Imlek. Jadi nanti kita akan ada website seperti itu sekalian untuk pembukaan si SPP Fair. Kemudian untuk menu bareng acara puasa, kemudian juga ada perayaan Natal bersama seperti itu. Programnya festival ya Pak yang menumbuhkan empati siswa begitu ya Pak ya. Terus kita mungkin merefleksikan Pak, sekolah-sekolah banyak programnya itu lomba baca puisi, lomba ini gitu ya Pak. Padahal sebenarnya ya itu diharapkan kita ke depannya untuk kolaborasi, bagaimana anak itu membuat sebuah festival, pameran, mungkin bedah buku, literasi dan lain sebagainya. Itu yang diharapkan ya Pak ya. Bukan anak-anak konsen ke lomba seperti itu. Tapi ya kita sulit ya Pak, pelan-pelan lah mengubahnya ya. Ya. Oke, kemudian bernalar kritis ini bisa dilakukan di dalam kelas dan di luar kelas ya. Nah itu kemudian kreatif, di sini kita ada program seperti dalam musikal, di mana mereka sangat kreatif sekali menampilkan. Jadi sebelum terpilih nih kandidat untuk pemeran itu mereka memerankan sesuatu atau yang kita sebut dengan audisi seperti itu. Dan hari ini pun di hall B itu diumumkan siapa saja yang menjadi pemeran di Milea dan Dilan ya untuk drama musikal seperti itu. Menjadi institusi pendidikan yang berfokus pada pembentukan karakter dan pengalaman pendalaman pengetahuan dan mengajarkan siswa sebagai aktor. Oke, di sini pembentukan karakter di sekolah bangsa sendiri memiliki 8 SDB core value. Mungkin bisa tolong disebutkan satu-satu ya. Contohnya seperti analytical and problem solving. Kemudian ada respect, empathy, creativity, Endurance, confidence, and endurance. Seperti itu. Jadi ada 8 bagian. Ya, di mana kita juga memiliki rapor karakter. Berdasarkan rapor yang berbeda gitu ya Pak dengan rapor yang distandarkan di ini gitu. Buat artinya memang sekolah dan mau saja ini ada. Iya, sekolah dan bangsa karena memang yang di K13 itu kan ada 18 karakter yang dibuat rapor. Cuma di kami 8 itu sudah mencakup semuanya karena seperti energetik yang problem solving di situ sudah memberikan penilaian sampai 8 sampai 9 item, kemudian endurance, confidence di situ masing-masing ada item yang sendiri sehingga 18 yang sudah terkumpulkan di K13 waktu itu sudah tercantum semuanya di program tersebut. Dan rapor kita memang berbeda dengan kalau di tempat lain mungkin ada karakter atau untuk akhlak seperti itu ya, atau di penilaian itu ada. Kalau di kami memang berbeda 8 itu itu sudah kalkulasi dari semua novel dan lembar dan menggunakan bahasa Inggris untuk 8 aja. Bahasa Inggris juga sih ya. Full bahasa Inggris. Saya bisa bahasa Inggris gimana ini? Terfokuskan dari ketika itu sudah diisi oleh
oleh semua guru, maka wawasan itu akan menganalisis ini yang menonjol di mana, kurang yang di mana. Dan ini nanti akan presentasikan ke orang tua dalam hal ini mungkin menonjol di respect kurang tidak ada di konsumennya dikarenakan sesuatu dalam proses pembahasan seperti ini. Dia anak ketika anak misalnya di deskripsi sampainya jujur, terjadi di bagian matematikanya mungkin kurang ya, tapi sebenarnya mungkin dia punya kecerdasan kejujuran itu ya Pak, artinya gitu ya. Ada 10 kecerdasan yang selalu dikembangkan ya Pak di sini ya Pak, bahwa tidak hanya omongan numerik mungkin ya Pak ya. Oke Pak, mungkin kita lanjut bagaimana Bapak Ibu kira-kira apakah visi sekolah sudah mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan mungkin masukannya gitu untuk kalimatnya apakah sudah terdeskripsi begitu Pak? Yaitu Pak, dan saya lihat sih yayasan sudah sangat fokus ke karakter, kemudian artinya potensi siswa juga disebut potensi siswa juga. Jadi sudah kita bisa simpulkan bahwa sudah mencerminkan gitu ya Pak ya. Namun mungkin masukannya adalah bahwa ini memang visi yayasan, maka di dalamnya ada sebuah institusi. Jadi padahal kan mungkin yang diharapkan sebagai seorang kepala sekolah itu adalah punya misi yang mewujudkan peserta didik. Ya, seperti itu mungkin Pak ya deskripsinya, mewujudkan peserta atau menjadikan peserta didik yang beriman, bertakwa dan lain-lain gitu, mungkin seperti itu ya Pak. Tapi karena ini sama visi yayasan, saya yakin memang sudah dipikirkan oleh petinggi yayasan di sini gitu, kita juga tidak bisa memberikan masukan lebih, tapi mungkin Bapak saya yakinlah punya visi yang sama. Selanjutnya kita mungkin langsung diskusi Pak, kira-kira program apa yang Miss Nada sudah rencanakan yang selaras dengan visi ini. Silakan Miss Nada programnya. Oke, di sini saya akan langsung saja untuk secara lisan. Pada waktu itu saya pernah menghadap Mr. Arif ya. Terus saya pernah berkonsultasi, berkomunikasi, bahkan juga saya berkomunikasi juga dengan salah satu temannya, yaitu Mr. Ilham itu. Waktu itu pernah. Ini adalah rangkaian baca Pak namanya. Buat pertanyaan, atur apa itu Miss Nada? Atur. Iya. Jadi setelah Miss Nada membuat visi, lalu Miss Nada itu membuat rancangan baja, namanya diawali dengan membuat pertanyaan sampai terakhir atur eksekusi. Itu adalah Miss Nada melakukan komunikasi dengan Bapak. Itu adalah bagian dari rancangan seperti itu Pak. Selanjutnya Bu, programnya adalah kalau program di SMP sudah ada, itu adalah program speech yang berkaitan langsung dengan pembelajaran bahasa Inggris, di mana setiap Jumat para siswa grade 7 di SMA itu mereka langsung berpidato dengan menggunakan bahasa Inggris di lobby bawah. Nah, saya dan teman-teman pernah sepakat kita itu berdiskusi bahwa kedepannya bahwa keterampilan public speaking itulah yang dibutuhkan pada saat mereka dewasa nanti. Apabila nomor 21 bila mereka terjun ke masyarakat. Jadi di sini saya pernah berkomunikasi, konsultasi lah dengan Mr. Arif itu bagaimana kalau diadakan semacam program membawa berita. Jadi mereka bisa secara langsung seperti membawa berita yang di depan layar ataupun secara langsung mereka di lapangan. Karena ini berkaitan dengan program kita mirip dan dituliskan di seperti itu. Jadi mereka akan membuat report berupa video di mana mereka harus mengelaborasi, menjelaskan apa saja yang ada di sana, apa saja yang mereka lakukan. Tentu saja setiap hari Jumat gitu ya, apa kegiatan public speaking tadi? Iya, kalau itu speech setiap hari Jumat pukul pagi. Tidak, itu setelah pulang sekolah. 13.40. Dan sudah dilaksanakan ya Bu? Sudah mulai. Yang di kelas itu Ibu, jadi sebelum mereka hari Jumat itu mereka belajar dulu nih di depan teman-teman seperti itu, pede atau enggak nih gitu kan. Nah, kadang-kadang dalam kelas yang masih ketawa-ketawa gitu kan. Paling tidak setiap wali kelas Itu motivasi tapi anak-anak itu ya, Iya, tidak dari hatinya malu. Iya, jadi kami para walas menguatkan bahwa kamu bisa loh seperti itu. Kamu punya kemampuan. Pada awalnya pada hari ini yang luar biasa karena inspirasi dan pada awalnya saya
kaget itu ya. Itu ya. Tidak mengharapkan itu kan